Halo anak-anak hebat, kembali lagi bersama Pak Guru di sini. Hari ini kita akan mulai belajar di tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Simak video pembelajaran berikut ya anak-anak. Ayo belajar. Anak-anak, Pak Guru mau bertanya nih, siapa di sini yang suka membaca buku? Terutama buku tentang dongeng. Atau siapa di sini yang suka diceritakan dongeng oleh orang tuanya sebelum tidur? Tentunya banyak sekali ya yang suka membaca dongeng. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak pengertian dari dongeng itu apa? Nah, hari ini Pak Guru akan jelaskan mengenai dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita hayalan. Dongeng pada umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu. Di dalam dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Dongeng tersebut terdapat tokoh yang biasanya itu ada manusia, hewan, atau tumbuhan. Dan dongeng memiliki alur cerita yang sederhana ya anak-anak. Setiap dongeng itu memiliki pesan moral. Pesan moral tersebut tersirat dari dalam cerita yang disampaikan oleh penulis. Untuk mengetahui pesan moral tersebut, anak-anak harus membaca dongeng dengan berulang-ulang ya, agar anak-anak bisa mengetahui apa isi dari pesan moral terhadap cerita dongeng tersebut. Pesan moral dari sebuah dongeng itu biasanya mempunyai ciri-ciri. Ciri yang pertama, pesan moral selalu bersifat baik. Yang kedua, bisa dilihat di akhir cerita. Dan yang ketiga, bisa dilihat dari sifat tokoh utama. Selanjutnya, Pak Guru akan jelaskan mengenai unsur-unsur dalam dongeng. Terdapat 5 unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama, itu ada tokoh. Tokoh merupakan para pelaku yang ada di dalam dongeng. Unsur yang kedua, itu merupakan latar. Latar adalah gambaran suasana. Biasanya bisa tempat, waktu, atau suasana di dalam dongeng tersebut. Yang ketiga, ada watak. Watak tokoh adalah sifat tokoh dalam dongeng. Unsur yang keempat itu ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita dongeng. Dan unsur yang kelima yaitu pesan atau amanat. Pesan atau amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Pada video pembelajaran sebelumnya, Pak Guru sudah menjelaskan mengenai materi makna Pancasila dari sila pertama dan sila kedua. Hari ini, Pak Guru akan melanjutkan materi mengenai makna lambang dari sila ketiga Pancasila. Bunyi Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan simbol pohon beringin. Pada simbol pohon beringin itu memiliki makna. Apa maknanya? Baik, pohon beringin merupakan lambang dari sila ketiga Pancasila. Pohon beringin merupakan pohon besar dan memiliki banyak sulur. Pohon beringin dapat digunakan banyak orang untuk berteduh, seperti rakyat Indonesia yang dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pada pohon beringin terdapat sulur-sulur yang banyak, yang melambangkan keberagaman suku di Indonesia.
Adapun perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, berteman tanpa membedakan suku. Perilaku yang kedua yaitu bermain bersama dengan teman yang berbeda daerah. Dan contoh perilaku yang ketiga yaitu bekerja sama membersihkan ruangan kelas. Pada suatu hari di kebun apel, Dayu memanen beberapa buah apelnya, lalu meletakkannya ke dalam 2 buah kotak. Kotak yang pertama itu berisi 12 buah apel, dan kotak yang kedua itu berisi 24 buah apel. Kemudian, Dayu ingin menghitung keseluruhan buah apel yang dipanennya. Maka 12 ditambah 24 hasilnya adalah 36. Ternyata hasil panen buah apel keseluruhannya adalah 36 buah apel. Kemudian Dayu ingin tahu jika posisi kotak ditukar, apakah jumlah buah apel yang dipanennya sama? Di dalam matematika, apabila menukar posisi bilangan pada penjumlahan itu disebut dengan sifat pertukaran penjumlahan. Yang di dalam matematikanya dapat ditulis A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, 12 ditambah 24 sama dengan 36, yang hasilnya juga sama apabila 24 ditambah 12 sama dengan 36. Jadi, penulisan sifat pertukaran penjumlahannya yaitu 12 ditambah 24 sama dengan 24 ditambah 12 sama dengan 36. Sekian video pembelajaran dari Bapak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya anak-anak.